Assalamualaikum Pak Rozak, apa kabarnya hari ini Bapak? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar baik, terima kasih. Iya Pak Rozak, hari ini kita akan melakukan percakapan tentang sesuatu permasalahan yang Bapak rasakan atau Bapak alami. Nah untuk itu kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu. Apakah Bapak sudah siap sepenuh hati untuk memulainya? Siap Bu Laila. Iya, terima kasih Bapak. Nah, untuk percakapan coaching Alur Tirta, saya akan mulai dari poin T ya Bapak ya, tujuan umum. Apa rencana pertemuan ini bagi Bapak? Begini Bu Laila atau Bu Maya, saya akhir-akhir ini merasa belum maksimal dalam melatih fokus anak, keaktifan anak saat pembelajaran. Karena masih ada beberapa siswa yang belum fokus dan tidak aktif selama pembelajaran. Maka saya berencana untuk bertukar pikiran tentang permasalahan ini yang saya hadapi saat ini. Oh begitu. Lalu apa tujuan yang Bapak harapkan dari pertemuan ini Pak? Saya mengharapkan bisa mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya, berarti ada definisi dari tujuan akhir dari pertemuan ini pada percakapan coaching kali ini Pak? Ya ada, memang saya sih berharap nanti bisa lebih maksimal lagi dalam melatih kefokusan dan keaktifan anak saat pembelajaran di kelas. Lumayan. Ya, lalu menurut Pak Roza, apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan ini Pak? Menurut saya ukuran keberhasilan ini dari pertemuan yang saat ini saya lakukan adalah saya bisa mencari solusi dan strategi untuk melatih fokus dan keaktifan anak saat pembelajaran di kelas. Sehingga saya sih berharapnya begini, strategi baru yang saya terapkan nanti itu akan membuahkan hasil yang maksimal, yaitu nanti anak didik saya nanti itu lebih fokus dan lebih aktif lagi saat pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran terasa menyenangkan Bu Maya. Oh begitu, iya Bapak. Lalu kesempatan apa yang Bapak miliki saat ini Pak Roza? Saat ini kan saya sebagai wali kelas 6, Ya. hampir setiap hari itu saya memiliki kesempatan untuk mengajar kelas 6. Jadi kesempatan tersebut ini akan saya gunakan sebaik-baik mungkin untuk melatih kefokusan dan keaktifan anak didik saya. Begitu ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Pak Roza ada di skala berapa Pak? Mungkin saya saat ini berada di skala nomor 7. Nomor 7, iya. Udah cukup bagus Pak ya, hampir mendekati 10, tinggal beberapa poin lagi. Nah, lalu apa sih kekuatan yang ada dalam diri Pak Roza untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan saya itu ya dalam memberikan materi pelajaran itu tidak hanya melalui buku teks. Bagi saya itu baik tidak hanya melalui buku teks atau dengan metode ceramah saja, tidak, tapi saya menampilkan video pembelajaran yang menarik sehingga bisa melalui PPT, juga bisa melalui video pembelajaran, karena itu adalah kekuatan yang sudah saya miliki saat ini. Berarti Bapak sudah bisa mencari potensi. Lalu peluang apa sih yang kira-kira bisa Pak Rozak ambil? Peluang yang dapat saya ambil adalah saya itu akan senantiasa menyisipkan pembelajaran melalui TIK agar anak didik saya ini tidak bosan dan juga menerapkan metode stop dalam pembelajaran sosial emosional agar anak selalu lebih fokus lagi. Kira-kira seandainya apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin menghalangi Pak Rozak dalam meraih tujuan tersebut? Ada tidak Pak? Ada, terutama itu jaringan wifi bagi saya. Jaringan wifi kadang kurang baik gitu. Ya, saat menampilkan video pembelajaran dan juga mencari referensi pembelajaran yang sesuai dengan tema itu. Kalau ada hambatan atau gangguan seperti itu, apakah Pak Rozak sudah mempunyai solusi? Biasanya kalau ada hambatan seperti itu, solusi saya ya akan
akan membuat PPT. Kemudian mendownload video mungkin dari rumah, nanti videonya dari rumah untuk berjaga-jaga jika sinyal di sekolah ini kurang support atau kurang kuat, dan saya akan nanti bekerjasama dengan rekan sejawat untuk mendapatkan referensi pembelajaran yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Iya Pak, kita masuk ke rencana aksi ya Pak. Iya. Apa sih rencana Pak Rozak dalam mencapai tujuan tadi? Ini Bu Maya, agar anak didik saya itu aktif dalam pembelajaran, saya itu akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, juga membuat kelompok kecil. Jadi kelompok kecil, kerja kelompok, sehingga untuk melatih kemandirian dan keaktifan siswa. Itu cara saya seperti itu. Apakah ada prioritas untuk mencapai rencana Bapak tadi? Ada, karena prioritas saya itu mengembangkan kemampuan kognitif dan keterampilan anak. Ya. Karena dengan kompetensi yang dicapai, yaitu baik dengan mandiri, kritikal, thinking, dan problem formulation. Lalu apakah ada strategi untuk mencapai prioritas tersebut? Saya mau punya strategi. Strategi saya itu adalah memaksimalkan potensi yang saya miliki dulu. Kemudian saya akan menerapkan strategi cooperative learning dengan teknik example, non-example, dan metode permainan. Ada metode permainan, terus ada penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah itu. Begitu. Lalu apakah Pak Rozak punya jangka waktu tertentu untuk mencapai rencana aksi tersebut Pak? Target saya sih 1 pekan. Target saya 1 pekan. Karena saya itu mengharapkan dalam waktu tersebut anak-anak itu sudah bisa fokus dan lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Iya Bapak. Lalu apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak tadi? Ini kalau yang menjadi ukuran dalam keberhasilan rencana aksi saya itu anak-anak itu saya aja untuk fokus dulu terhadap pembelajaran yang saya berikan, sehingga mereka secara mandiri dan berkelompok nanti itu bisa berdiskusi secara aktif, Bu Maya, dan percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusinya nanti di depan kelas. Gitu. Lalu bagaimana sih cara Bapak mengantisipasi jika ada gangguan yang muncul atau hambatan yang muncul saat melakukan rencana aksi tersebut? Oh, ya saya sih nanti akan mengantisipasinya itu dengan cara mengecek kesiapan belajar siswa terlebih dahulu. Okay. Dan kemudian saya juga akan berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik saya. Sekarang kita masuk ke tahap akhir dari TIRTA, yaitu tanggung jawab Pak Rozak ya. Apakah Bapak mempunyai komitmen terhadap rencana aksi Bapak tadi Pak Rozak? Oh, gini Bu Maya, saya punya tekad. Tekad saya itu untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik saya, agar mereka nanti itu bisa terlibat lebih aktif dalam pembelajaran gitu. Dan saya nanti berharap jika mereka itu fokus dan aktif dalam pembelajaran, maka nilai kognitif dan keterampilan mereka itu nanti akan semakin lebih baik lagi. Ya, berarti imbasnya biar mereka juga nilainya semakin baik Pak ya. Lalu siapa dan apa yang bisa membuat Pak Rozak itu atau membantu Pak Rozak itu menjaga komitmen tersebut Pak? Oh, yang jelas, ya. Yang bisa membantu saya atau dapat membantu saya dalam menjaga komitmen yang pertama adalah kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah. Ya. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolahan sini, ya. Dan lebih fokus lagi kepada anak didik saya sendiri. Gitu. Karena saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta bantuan mereka untuk menjaga komitmen yang saya laksanakan pada hari ini dan selanjutnya. Ya, berkolaborasi untuk menjaga komitmen ya. Lalu setelah coaching ini bagaimana sih tindak lanjutnya? Saya akan mencari ini lebih banyak video-video pembelajaran yang menarik sesuai tema, tapi itu yang pertama harus sesuai dengan tema. Dan kemudian nanti saya akan menerapkan nanti itu strategi pembelajaran yang bervariatif
agar siswa yang saya berikan pembelajaran atau siswa yang saya ajar nanti tidak merasa bosan oleh belajar. Iya. Terima kasih Pak Rozak atas sesi coachingnya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti saat observasi pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Oh ya, terima kasih Bu Maya. Terima kasih Pak Rozak. Ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, luar biasa. Semua sehat pada pagi hari ini? Sehat. Sebelumnya kita memulai pelajaran, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan awal sampai akhir nanti kita semua mendapatkan keberkahan dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pagi hari ini yang tidak masuk siapa ya? Elia Pak. Oh, kenapa? Elia, Mas. Sakit. Sakit. Oh, sakit. Dan kita doakan mudah-mudahan teman kita Elia yang tidak masuk pada pagi hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini tentang tema yang pertama selamatkan makhluk hidup dengan subtema kedua hewan sahabatku, alangkah baiknya ayo kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju. Silakan berdiri semuanya. Ada kesalahan. Ya, siapkan semua. Saya gerak semuanya biar tambah semangat, biar semua otot kita menjadi lentur sebelum kita belajar. Semua yuk dengan keras semangat yuk semua. Akan dibuka-buka. Ambil itu semangat dong. Pegang lurus, kita goyang semuanya. Oke. Sekali lagi, tangan digotak-gotak. Ya, tangan. Adalah nanti kalian akan bersama-sama membandingkan tentang perkembangan hewan yang ada di negara ASEAN menggunakan diagram Venn. Yang kedua, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga nanti, kalian akan mencatat ide pokok dari teks yang nanti akan dibaca oleh teman kalian secara bergantian. Kompetensi yang akan kita kembangkan yang pertama yaitu tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan sikap kita nanti kamu semua akan tanggung jawab. Pengetahuannya nanti kalian akan mengenal tentang apa itu ovipar, apa itu vivipar dan opovipar. Kemudian bagaimana tata cara perkembangan biakan daripada hewan dan tumbuhan, baik secara vegetatif maupun generatif. Kemudian kalian mengenal dengan karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Dalam keterampilan nanti kalian akan mencoba membandingkan, kemudian menyimak dari apa yang nanti dibaca oleh beberapa teman kalian yang nanti akan saya tunjuk. Masih semangat semuanya? Masih. Semangat, kasih tepuk tangan hari ini. Sebelum kita belajar, perhatikan video yang akan saya tayangkan berikut ini.
di bumi selain manusia dan tumbuhan. Hewan mempunyai rasa kasih sayang seperti manusia. Hewan juga seperti manusia. Lihat di situ. Karena itu, apabila kita menyayangi hewan, maka hewan itu juga akan menyayangi kita. Negara Asia Tenggara yang tergabung dalam negara ASEAN. Sekarang kelompok mana nih yang ingin maju ke depan? Kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Silakan maju ke depan. Mas Rafa, tepuk tangan untuk Mas Rafa. Silakan Mas Rafa. Hai teman-teman, ini hasil dari kelompok 3. Yang berwasi dari Indonesia, aku Malaysia, ada juara 1 Indonesia, negara Bali Indonesia, Gajah Putih Thailand, Myanmar, Kamboja, Ikan Tuna Indonesia, Merak Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itulah tadi hasil daripada kelompok 3 yang telah menyebutkan temuan-temuan hewannya. Coba saya ingin dengar dari kelompok 2. Mungkin silakan siapa yang untuk maju ke depan. Ya, silakan Mbak Desi. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Hai teman-teman, ini hasil dari kelompok 2. Lili Cendrawasih dari Indonesia, burung kakak tua dari Indonesia, gajah putih dari Thailand, komodo dari Indonesia, ikan tuna dari Indonesia, burung takut dari Malaysia, harimau Sumatera dari Indonesia. Maka yang dibaca oleh kelompok 1 itu ada yang kurang benar atau sudah benar. Kalian setuju atau tidak setuju? Setuju. Untuk kelompok 2 setuju atau tidak setuju? Setuju. Berarti kalian sudah mengetahui dan mengenal hewan-hewan apa saja yang beranak dan bertelur dan juga bertelur. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Sebelumnya saya minta tolong tepuk tangan untuk semangat hari ini semuanya. Jadi hasil kesimpulannya pada pagi hari ini dari tema kelima, subtema kedua pembelajaran pertama adalah kalian tadi disuruh untuk mengenal tentang perkembangbiakan hewan. Ya, tadi dengan cara apa tadi? Kemudian dan opovivipar. Yang kedua, kalian juga telah mengenal tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Bahkan kalian juga tadi sudah dapat menyebutkan 10 negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN, bahkan 5 negara yang pertama kali membentuk negara-negara Asia Tenggara. Terima kasih untuk kerjasamanya pada pagi hari ini. Sekian dari Pak Rozak. Mudah-mudahan yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan sehingga dapat kalian ingat, dapat kalian kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, jaga selalu kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik dan alhamdulillah pembelajaran
yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apakah ada kendala yang Bapak hadapi saat mengajar tadi, Pak Rozak? Oh ya, ada. Memang ada sebagian siswa pada waktu saya memberikan penjelasan dari pembelajaran kegiatan KPM tadi, ada siswa yang kurang memperhatikan. Mungkin ada ya bermain ngomong sendiri sama tapi itu tadi bisa teratasi karena tadi kita ajak untuk apa ya, dengan kegiatan semangat atau Semangat, ya, iya. sehingga nanti permainan mereka yang kurang memperhatikan itu bisa akhirnya memperhatikan apa yang telah saya berikan. Berarti nanti Bapak ingin anak-anak biar lebih fokus dengan diberikan semangat. Ya. Iya, bagus Bapak. Lalu apakah nanti ada strategi lain yang akan Bapak sampaikan saat pembelajaran berikutnya? Ya, saya menggunakan strategi berbasis proyek saja. Oh, pembelajaran Ya, berbasis pembelajaran. proyek. Ya, Iya. itu saja. Sehingga karena biar terasa menyenangkan buat siswa, tambah senang, sehingga nanti intinya pembelajaran ini bergerak kepada murid biar aktif dan tambah kreatif dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah. Iya, bagus Bapak. Berarti Bapak sudah bisa mencari solusi ya atas kendala yang ada di kelas Bapak. Nah, mudah-mudahan nanti harapannya untuk pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi dan strategi baru yang Bapak terapkan tadi sesuai potensi yang Pak Rozak miliki, yaitu tadi sudah menggunakan Iya. PowerPoint, video pembelajaran, melibatkan keaktifan anak, bisa berjalan lebih maksimal lagi. Kira-kira agar itu semua tercapai, ada tidak Pak yang bisa membantu terlaksananya program yang Bapak sebutkan tadi? Oh, Pihak-pihak yang membantu. pihak-pihak yang membantu saya lebih utama yaitu adalah kepala sekolah. Kepala Ya. sekolah karena beliau yang selalu saya mendapat tentang bagaimana nanti cara saya dalam memberikan pembelajaran, terutama materi-materi yang saya akan berikan, biasanya selalu saya berikan dulu kepada kepala sekolah sehingga mendapat diteliti. Tidak hanya kepala sekolah saja, bahkan teman sejawat pun saya minta pertimbangan solusi sehingga nanti pada waktu saya memberikan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang saya berikan kepada siswa juga anak-anak atau siswa bisa berhasil dan mengerti juga paham apa yang telah dipelajari pada pagi hari ini tadi. Iya, bagus Bapak. Berarti Bapak sudah melibatkan kolaborasi yang ada di sekolah ini ya Bapak ya, dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat dan tentunya juga anak-anak yang ada di kelas. Ya, berarti itu suatu potensi yang benar-benar bagus untuk terlaksananya program yang akan dijalankan Pak Rozak tadi. Lalu untuk tingkat ketercapaian terlaksananya program, apakah itu targetnya dalam jangka dekat atau mungkin dalam beberapa pembelajaran berikutnya lagi? Kalau saya pribadi mungkin dari apa yang telah saya sampaikan tadi mungkin bagi saya masih kurang dan akan saya tambahi lagi, akan saya perbaiki lagi sehingga nanti ketercapaian siswa yang terlaksana dalam program pembelajaran yang saya berikan kepada seluruh siswa khususnya kelas 6 ini dapat berjalan lebih baik lagi, berjalan lebih kondusif lagi, sehingga apa yang telah saya sampaikan nanti menjadikan menjadikan sebuah ilmu yang sangat bermanfaat baik dari awal telah saya berikan sampai nanti akhir mereka lulus ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu selalu dapat teringat dan selalu diingat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu saja. Ya, bagus sekali ternyata targetnya. Ya, baiklah, terima kasih Pak Rozak atas percakapan kita pasca observasi coaching untuk supervisi akademik. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik dan kita semua bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada Ya, murid. Terima kasih Pak Rozak. Sama-sama Bu Maya.